We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke. Lintang Panglipuran itu apa, Mas? Lintang Panglipuran itu Di Jogja itu ya? kalau di Jogja, Pak, di dekat Stadion Maguwarjo, Pak. Oh, oke. Kegiatannya apa di sana? Kegiatannya macam-macam, Pak. Mulai buat dari anak-anak sampai dewasa. Kita fokus ke konservasi, Pak. Jadi ya seluk-beluk tetek bengeknya di konservasi ya itu mulai ya yang pastinya menanam, yang paling utama menanam. Sambil kita kadang sosialisasi, kita juga kadang ke sekolahan seperti itu. Oke. Kegiatan Mas Sigit dengan anak-anak cukup banyak ya. Saya lihat apa yang dilakukan, Mas, sebetulnya? Kalau di Lintang sendiri, saya berfokus di divisi penanaman, Pak. Itu sendiri. Jadi kalau untuk anak-anak sendiri, ini juru dongeng seperti itulah. Jadi juru dongeng ke anak-anak sembari mungkin saya biasanya setelah mendongeng kita kalau nggak main tanah ya kita ngeracik minuman-minuman gitu, Pak. Mungkin kayak kalau Pak Bung Bilang tahu tentang itulah minuman apa yang bisa berubah warna kayak gitu kan, kayaknya excited banget buat adik-adik ini. Tapi itu. Bisa diminum ya? Bisa, Pak. Itu kalau Bapak tahu kembang telang mungkin, Pak, telang dan secang. Jauh-jauh dari rumah. Nggak tahu saya. Oke. Mendongeng, lalu menanam, lalu bermain tanah. Ya. Oke. Mas Sigit pernah menulis, dedek-dedeknya udah berani menanam loh. Apakah menanam itu suatu hal yang wow untuk kids zaman now? Ini akan menjadi suatu masalah besar jika generasi mendatang nggak bisa menanam ini, Mas. Menurut Anda masalahnya apa, Mas? Kok nggak bisa menanam itu? Dan kok berani menanam itu? Silakan. Ini kalau agaknya ya cukup gimana gitu ya, Pak. Kalau kesannya kita bilang wow, mungkin ini kayak satu sisi tuh ya membanggakan, juga bikin agak miris juga sih, Pak, kalau wow buat mungkin kalau misalnya itu kurang pas sih, kayak feel wow kan kayak kita nemuin hal yang baru, Pak. Tapi kayak saya pribadi tuh kayak menanam itu ya kalian bukan menemukan hal baru, seperti kalian menemukan kembali seperti itu. Kayak itu misalnya kayak ibaratnya kayak artefak, kayak misalnya ani-ani dulu kita pasti ani-ani ternyata pernah ada, dan wow ternyata ada loh, dan kayak sebenarnya adik-adik di setiap diri kita, di lingkungan itu ada gitu loh, cuman kita tinggal kita gali lagi. Nah, mungkin jadi tugas kami adalah gali lagi seperti itu, karena kadang mungkin dengan perkembangannya banyak zaman makin sedikit demi sedikit terkubur mungkin kayak tradisi-tradisi dan budaya-budaya seperti itu nggak menutup kemungkinan di tradisi menanam seperti itu. Jadi kayak itu, Pak, kayak kita ya udahlah ayo tanam lagi. Karena kalau kita berbicara tentang adik-adik berani menanam itu keren nggak sih, Pak, ketika mereka dengan inisiatifnya mereka aku nanam nih, aku masukin bibit nih,
Kalau di Lintang biasanya, ya adik-adik kita kasih nama jadi tiap tanamannya kita kasih nama untuk mereka sendiri gitu. Silahkan dikasih nama tanamannya, nanti dirawat. Jangan lupa ya diajak ngobrol sama gitu. Karena ya itu tadi Pak, apa ya? Menurut Pak yang sendiri, apa sih kekuatan dari kepolosan anak-anak gitu Pak? Mereka itu ya jangan kita kira dengan mereka yang kepolosan mereka, dengan kayak keluhan mereka itu, mereka nggak punya power. Mereka bahkan, oh wow, kalau kita ambil contoh seperti Mbak Greta Thunberg ya, wah itu ada di bawah umur saya, tapi aksinya mendunia Pak. Nah ini yang menjadi bahwa kita nggak bisa memandang setiap manusia, anak kecil maupun anak bicara itu kita bisa bilang bahwa yang lebih berumur, yang lebih dewasa nih. Ternyata nggak selamanya itu, dan jarang sekali yang dikikis bahwa memanusiakan anak kecil gitu seperti itu. Karena ya anak kecil kamu cuma taunya ya kamu main aja gitu. Padahal jarang sekali melibatkan mereka pada dialog kayak konservasi seperti inilah. Kan di Lintang sendiri ada yang teman-teman berfokus di oke, kita bersama teman-teman Mapala, kita bersama ke institusi orang-orang dewasa lain seperti itu. Dan saya hakikatnya Lintang Panglipura sendiri itu, kalau saya boleh izin bercerita, boleh ya Pak? Sedikit ini. Lintang Panglipura, iya. Berangkat dari kegelisahan Pak Bambang di Yogyakarta, utamanya di Maguwo, ketika beliau pindah ke sana, di tahun 2007 Pak, kalau nggak salah 2007, beliau mulai di situ, wah ini cakep nih, ada mata air, pohon-pohon gede. Nggak lama setelah itu, bang semua del. Beberapa pohon di sekitar rumah Pak Bambang mati semua Pak, ditebang karena dalam proyek perluasan jalan waktu itu kalau salah. Kenapa pakai banyak Pak? Mata air di sana mati Pak. 3 mata air di sana, nggak lama kemudian mati. Irigasi yang di depan rumah itu yang ada ikan-ikannya bersang langsung Pak. Nah, sini timbul Pak Bambang, waduh kalau kayak gini terus gimana ini nanti nih? Aduh, saya juga ya cuma bisa gini-gini aja. Akhirnya ya udah Pak Bambang sama babibu mulai nanam. Nah tiba-tiba ada satu anak namanya Vito. Waktu itu kita masih TK Pak. Jadi saya bilang tuh kakak senior saya umurnya jauh lebih muda dari saya. Vito nanya, Pak Bambang ngapain Pak gitu? Nanam apa Pak? Nah ini sini kita ikut ini. Nah Pak Bambang nggak banyak tanya, tambah banyak menjelaskan, udah sini ikut nanam dulu. Barulah ini cukup keren banget kalau saya lihat, kayak persis kayak mungkin pemikirannya Bu Maria Montessori ya Pak. Nah, beliau juga bilangnya gini, didikan anak dengan kayak perbuatan gitu Pak, jangan dengan perkataan gitu. Kalau mereka bilang perkataan, dan mereka akan lihat bagaimana bibir kita bergerak gitu. Beda dengan kalau kita melakukan dengan tindakan, ini maaf saya agak dengan tindakan, mereka ya akan, oh meniru begini caranya, oh begini cara memasukkan tanah, masukkan bibit, tambahkan tanah lagi, dipadatkan, mulai disiram. Nah seperti itu mulai Vito. Akhirnya Vito kayak MLM nih Pak, jadi Pak teman-teman datang ngajak lagi, Pak Bambang saya punya bibit mangga, Pak Bambang saya punya benih rambutan, udah ayo tanam. Nah dari tanam ini ternyata wah nggak kerasa Pak, 1000 bibit pertama itu malah diciptakan malah ditanam oleh adik-adik kita di lingkungan sendiri Pak, adik-adik kecil kita Pak. Sampai akhirnya dalam perkembangannya sampai ada walhi juga. Sampai gitu kita nyapa, Bambang, apa ini namanya? Ini mau apa ini? Waduh, kalau dibilang komunitas juga ini lebih berkeluarga gitu. Dibilang paguyuban juga, wah apa ya? Sudahlah, bebas, silahkan mau manggil kami Pak komunitas atau paguyuban, silahkan monggo. Kemarin 24 jam per 7 hari kita buka terus. Karena memang tadinya ya tidak tiap hari tamu kadang jam 11 malam 12 malam kita ngobrol gitu. Oh ya maaf agak melenceng. Lintang Panglipuran sendiri kan dari 2 kata, lintang dan panglipuran. Kalau kita bicara lintang, mungkin kalau kita sering lihat langit malam nih Pak, lintang kan kecil Pak, tapi mereka berkilau Pak. Dan panglipuran itu seperti panglipuran itu ya pelipur lara gitu. Lintang kecil pelipur lara. Bagaimana ketika di tengah-tengah kekecewaannya Bambang melihat banyak tanaman di situ ternyata masih ada kok sebenarnya. Kalau bilang malaikat kecil ya memang mereka malaikat gitu, mereka tanpa kepentingan terus menanam pada gini, mereka tentu alasannya terlalu besar, mereka ya alasan kecil ya nanam aja. Kayak kenapa ya mereka kenapa, karena ya kayak kalau
kita bilang mereka love unconditionally gitu, udah cintai aja gitu, nggak perlu kita alasan apa seperti itu. Wow, akhirnya ya bergerak ke sini, alhamdulillah kita mulai sekarang semoga update lagi, terakhir update ada sekitar 300 jenis tanaman Pak. Alhamdulillah teman-teman kami dari Bali, Kalimantan, udah ada dari Papua juga kemarin kirim biji-biji gitu, gede-gede banget, belum kita semua kita juga nggak tahu ini biji apa. Dan itu keren sekali, dan nggak lepas dari kan adik-adik, tanpa adik-adik di situ, tanpa adik Vito di situ, nggak akan ada Lintang Panglip. Mas Sigit menulis seed, biji, sow, water, grow, berproses ya. Mas Sigit, ini tulisan simple, indah dan sunyi sebetulnya. Dari biji kita menanam, kita kasih air, terus tanaman itu bertumbuh, berkembang. Bagaimana Mas Sigit melihat proses ini, Mas? Yang simple, sunyi, tapi berkembang. Kalau dibilang ini agak apa ya Pak, kayak saling bertolak belakang Pak. Satu sisi dia emang simple dan satu sisi dia lebih kompleks ternyata Pak. Kayak kita bilang itu. Kadang ketika kita bilang simpelnya adalah Pak tentang seed, sow, water, grow dan berproses tentunya. Ini kita mulai dari hal yang tiada, kita dari tiada ada lalu kita akan meniada Pak, seperti itu. Dan kalau ibaratnya bahasa Jawa mungkin mati sak jroning urip, urip sak jroning mati, seperti itu. Dan di proses ini kan nggak jauh beda dan emang nggak beda sih dengan proses hidupnya manusia Pak, mungkin dari mereka janin dilahirkan di dunia. Janin itu mungkin kita bisa ibaratkan dengan seed. Gimana sih ketika ada dikduknya bahwa melewati tahap seed sendiri kan mungkin ya, mohon maaf seperti ini ada yang keguguran atau yang ada seperti itu kan ada, nggak mudah loh ketika mereka udah mulai menanam. Akhirnya ketika mereka mulai tumbuh tunas-tunas, tumbuh terumnya aja, nah di sini juga masih banyak sekali gangguan-gangguan, mungkin yang mereka harus butuh perawatan ekstra, mereka nggak boleh kena sinar matahari yang terlalu banyak, mereka juga nggak boleh kurang sinar, mereka ya mungkin sangat rentan sekali seperti bayi, tapi mereka memegang suatu something yang ketika kalian besar nanti ini akan terbalaskan gitu, ini akan membayar semua itu seperti itu. Akhirnya sudah kita water nggak hanya sekedar menyiram Mbak, bahwa kadang mungkin Pak Yong pernah mendengar ada istilah bahwa tumbuhan itu bisa mendengar kita gitu, tumbuhan kita bisa berinteraksi dengan mereka pun. Menurut saya di water sendiri ini juga banyak proses yang kita harus lebih memanusiakan tumbuhan seperti itu, bahwa karena kita nggak hanya memandang tumbuhan hanya sebagai komoditas gitu. Wah, tumbuhan jati, potong buat kayu, tidak lebih jauh dari itu. Banyak sekali karena filosofi, maksudnya semoga saya menjadi orang yang jauh seperti itu. Ini nggak rasis kan juga. Ketika kita bilang itu sangat erat sekali hidupnya orang Jawa dengan tumbuhan. Itu salah satu buktinya mungkin kalau Bapak sudah baca, Pak punya Iman Budi Santosa Pak yang Tanahnya Dadap Waru Pak. Nah itu beliau mengulik bagaimana ada ribuan desa dengan nama tumbuh-tumbuhan. Nggak jauh-jauh mungkin dari Solo, kalau di Jogja sendiri bahkan di kita di tempat saya sendiri ada yang namanya Picang Agung gitu kan, Picang bahwa ada pohon pinang, dan sampai segini dekatnya tuh masyarakat Jawa yang saya kenal dengan tanaman gitu. Kalau sekarang kita zaman hari ini bahwa bertani cuma menghasilkan pangan, enggak dari itu seperti itu. Akhirnya berproses pada sewajarnya, bahwa ya berproses kita banyak hal yang akan dilewati ketika tanaman sudah mulai gede, tiba-tiba ada ulatnya, daunnya dimakan. Kadang saya suka agak uji ya, kalau daunnya dimakan ntar habis. Ternyata tanaman punya solusinya, ya udah kita tumbuhin aja dengan baru gitu, daun yang baru lah. Kenapa? Ngapain kalian berfokus kepada masalah? Kita aja solusinya. Nah seperti tadi Pak, ketika tadi bilang di pertanyaan sebelumnya tentang masalahnya anak-anak nggak mau menanam, mungkin itu
ada hubungan sendiri, Pak. Jadi ketika anak-anak nggak bisa menanam, berarti ada yang salah dengan generasi kami, ada yang salah dengan generasi sebelum anak-anak itu lahir, dan itu menjadi tugas bersama yang nggak mungkin hanya pemerintah atau dinas pendidikan aja, tapi ya semuanya gitu, karena nggak ada, kalau kita bilang di sebuah rantai kehidupan nggak bisa mereka yaudah ini mereka dinas pendidikan itu diajar anak tentang apa apa sih itu Pak, saya agak nggak terlalu paham pendidikan malah padahal kuliah di pendidikan. Nah itu jadi lebih ke ya itu sama seperti itu Pak. Oke. Mas Sigit juga menulis di tepi kebun ini aku bertanya diam-diam, siapakah kita? Sudah menemukan jawabannya, Mas? Ini kalau kita berarti kita kayak hakikat kita hidup itu sebenarnya apa sih sampai kita bertanya seperti itu. Sebentar, Mas. Mas, sebentar. Internet saya barusan teropet. Oh iya. Oke. Saya ulangi nih. Di tepi kebun ini aku bertanya diam-diam, siapakah kita? Apa sudah menemukan jawabannya, Mas Sigit? Silakan. Kalau dibilang menemukan jawabannya, belum, Mbak. Masih dalam proses UTB menemukan, dan ini sepertinya proses yang kontinuitas tanpa akhir seperti itu, Pak. Kadang kalau kita ditanya jawab pada setiap soal, sepertinya nggak melulu tentang jawab. Ya, dinikmati prosesnya, dan entah itu jawaban atau bukan, nah itu dia. Seperti itu. Kadang kita kayak, hidup ini toh, tanpa kita harus kadang kita ketika terlalu fokus dengan sebuah jawaban, kita akan melupakan bagaimana proses itu, Pak, seperti itu. Dan memang nggak menutup kemungkinan bahwa sebuah jawaban adalah tujuan akhir dari sebuah tanya seperti itu, Pak. Dan di tepi kebun ini ya, akhirnya ketika kita merenung kembali dengan hidup, dengan lifespan kita yang sedikit, terus gue meh ngopo gitu, kamu mau ngapain gitu ya. Kalau kita istilah kita hidup untuk menunggu mati, ya udah. Kalau orang Jawa akan nambah lagi urip iku urup. Itu ketika kamu tahu someday kamu akan kembali meniada, ya udah, oh hidupnya sebuah kehidupan dengan apa? Salahnya dengan merawat dan menanam. Wow. Menanam dan menanam. Ya. Apa dan yang merawat, Pak? Oh, merawat dan menanam ya. Iya, menanam dan merawat. Apa yang Anda harapkan dari kegiatan-kegiatan dongeng dan menanam, Mas? Saya berharap saya bisa menjadi sebagai jembatan, Pak, bahwa anak kecil, balita, anak-anak, adik-adik PAUD, adik-adik SD, bahkan sampai SMP pun sudah sewajarnya dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengenal menanam, bahwa sejatinya kalau kata Prof. Tommy Berry itu nggak bisa sebuah alam itu kita pandang sebagai salah satu mata pelajaran, tapi alam itu harus kita pandang sebagai ini yang paling penting, karena kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita akan selalu bersentuhan dengan dia, kita bersentuhan dengan mungkin oksigen dan udara, kita bersentuhan dengan tanaman di luar, kita bersentuhan dengan tanah yang kita pijak, itu semua tentang alam dan kita nggak bisa terlepas dari situ. Kalau Anda nggak mengenal jati diri mereka, terus apa gitu, terus kamu siapa gitu. Jadi mereka akan bertanya, aku tuh siapa sih gitu. Mereka akan menemukan krisis bahwa oh iya, aku adalah manusia. Kita mencari pasti manusia. Padahal kalau anak kecilnya simpel aja sih Pak, sebenarnya nggak terlalu filosofis seperti kayak gini, namanya kan silakan ayo kita merawat, karena itu ya diri kalian tanpa perlu bertanya kenapa harus merawat. Kita menanam dan mereka akan mencari jawabannya dengan wah ya aku bisa petik buahnya, wah ternyata rindang. Ya silakan temukan jawaban-jawaban itu dalam proses kalian, dan kayaknya nggak berhak juga ketika kita yang menganggap dewasa kita menjustifikasi bahwa kita mengkotakkan kalian harus menanam karena ini adalah jati diri kan. No, kita nggak akan menjabarkan itu dalam arti itu sebuah jawaban yang eksplisit tiba-tiba. Ya udah implisit, silakan dinikmati deh gitu. Ya udah, aku udah mulai tumbuhan udah berdaun tiga. Ya, mana? Enggak. Ya, gini. Aku dimakan ulat. Oh iya, gimana ya? Gini. Dan itulah mereka
berekspresi gitu. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan bahwa di zaman modern ini ya kita juga harus berdamai dengan zaman, Pak. Ketika kita zamannya gadget seperti ini kan nggak mungkin 10 tahun yang lalu kita bisa bertatap muka seperti ini. Ya kita ngebalance lah, kita sebagai yang kita merasa dewasa ya kita imbangi. Teknologi jalan, alam juga tetap jalan, dan jadilah manusia seperti itu, Pak. Wow. Wow. Mas Sigit sendiri sudah menanam banyak pohon, Mas? Kalau dibilang menanam belum, Pak. Mungkin hanya baru ratusan ribuan aja sih, Pak. Banyak adik-adik saya itu yang lebih banyak, ya Vito dan kawan-kawan itu sebenarnya menanam lebih banyak dari saya. Karena saya bergabung di Lintang Panglipuran 2015, Vito udah dari 2008, Pak. Wah, itu udah dari mereka. Lalu setelah ditanam, diapakan? Dibawa kemana tanamannya? Jadi kalau di Lintang Panglipuran sendiri kita bagi beberapa, Pak. Jadi kita juga membuat kayak perpustakaan hidup. Nah, di mana kita ini ada kapan-kapan semoga Pak bisa berkesempatan main ke Lintang. Oh, harus itu harus. Iya Pak, jadi kita bikin kayak perpustakaan hidup. Nah, kalau kita bilang perpustakaan kan ya buku-buku, Pak. Nah, kalau di kami ada semoga ada masih banyak jenis-jenis tanaman yang berbeda-beda, dan mereka, oh ini tuh, ini di pinggiran sawah tuh banyak. Banyak pengunjung, ini tuh. Ada kok di sekitar ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik tuh teman-teman ada gitu. Cuma karena kita istilahnya kita karena misalnya terlalu dekatnya, jadi kita kayak nggak melihat gitu. Kayak istilahnya kalau peribahasa kan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, bakteri di ujung lautan kelihatan, seperti Pak. Saking dekatnya kadang kita ngeh bahwa itu ada seperti itu. Dan terus selain kita buat perpustakaan itu, kita juga berpusat di konservasi, utamanya konservasi sungai, Pak. Ya alhamdulillah kita masih berjejaring dengan kawan-kawan Water Forum dari UIN seperti itu, dan Green Tech juga. Lalu yang terpenting kita nggak boleh lupa nama Lintang Panglipuran, bahwa tanpa adik-adik, tanpa anak kecil kita nggak akan ada Lintang Panglipuran. Itu juga edukasi tentang lingkungan kita berusaha memaksimalkan seperti itu. Walau yang mungkin pada perjalanannya memang nggak mudah juga sih Pak, gitu. Tapi itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Wow. Nah, ribuan bibit yang ditanam itu kan jadi banyak sekali, Mas. Lalu di plastik bag gitu ya? Iya Pak. Lalu kalau sudah banyak, apa tempatnya cukup? Nah, ini dia Pak, peran dari teman-teman untuk mengadopsi bibit ini Pak yang menjadi penting. Alhamdulillah kita tiap tahunnya, tahun kemarin agak mengalami penurunan 10.000 sampai 20.000 bibit bisa keluar Pak. Gitu. Kita istilahnya banyak diadopsi gitu para teman-teman. Cuman mungkin masih agak miris bahwa kadang nggak sih Pak gitu, ketika tanaman kita yang kita rawat gitu, tiba-tiba diambil orang. Ya udah nggak apa-apa, aku pasrahin ya anak-anakku gitu, tanamanku, dan ternyata di sana aduh ternyata cuma hanya seremoni. Saya kayak ini, maaf agak emosi karena kenapa sih harus menanam itu ya, gerakan 1000 menanam, so what gitu, terus apa gitu, kapan kalian merawatnya, terus kapan kalian mengadakan sulam bibit lagi gitu kan. Hanya merawat, hanya menanam, satu hari dengan tepuk tangan selesai. Dan bukan di situ poinnya, dan kami berusaha untuk yuk kita merawat lagi. Akhirnya ketika teman-temannya di sana, kami selalu ajak untuk menanam, silahkan namai bibit kalian dari sini. Nanti sampai ketika ada yang adopsi itu, kami akan hubungi kalian. Jadi kamu sama istilahnya kayak kamu sama calon kamu nanti ini ya ngobrol-ngobrol gimana tentang ini anak kamu mau dipinang nih. Jadi kayak ibu mertua mungkin, kamu dipinang nih, silahkan rawat anak saya dengan baik. Kita menciptakan awareness bahwa kita bukan kebun tanaman yang beli tanaman selesai abang tanam, bukan lah dalam kan bukan, dan juga bukan kami menjustifikasi bahwa tukang tanaman itu buruk ya. Kayak ya di sini kita ayo proses, kalian mau ambil bibit, kami selalu silahkan tanam dulu, silahkan kalian merasakan bagaimana sih
seed, sow, water, and grow versi kalian masing-masing, dan oh ternyata ini tuh wah asik tuh punya kuda hidup seperti itu Pak. Jadi ketika mereka aware dengan bahwa menanam itu nggak mudah, tapi menanam menyenangkan, mereka akan lebih aware dengan hakikat menanam sendiri. Wow. Hakikat mereka untuk berproses Berarti sendiri. udah seperti adopsi anjing, adopsi kucing aja ya. Ya, memang selayaknya seperti itu Pak. Jadi tanaman nggak cuma tanaman Pak. Karena kalau kita udah bilang kita nggak mulai dari pangan, sandang, kita nggak bisa lepas dari tanaman Pak. Jadi kita harus selayaknya kita memperlakukan mereka sebagaimana mestinya gitu. Jangan hanya sebagai tanaman komunitas. Oke. Nah, itu pakai pupuk apa, Mas, biasanya? Kalau kita, alhamdulillah Pak, kita dianugerahi daun-daun kering yang sangat banyak. Jadi kita pakai kompos aja sih Pak, kita ngompos sendiri gitu. Oke. Jadi organik ini. Saya malah kalau untuk istilah organik itu kurang ini sih Pak, dalam artian kalau dibilang organik kami juga nggak punya sertifikatnya, jadi kita ya udah ini kita menanam ala kami, kita menanam pakai jogangan, kalau orang Jawa dulu kan pasti di belakang rumahnya ada tempat buat nimbun sampah, gitu aja. Mau dibilang organik monggo, mau dibilang lebih apa silahkan. Kami juga masih pakai polybag, tapi kalau untuk pupuk kimia jahat ya Pak, karena semua kan pasti kimia ya Pak, kimia jahat kami bisa mungkin untuk menghindari, dan alhamdulillahnya kita nggak pernah pakai pupuk yang seperti itu sih Pak. Mungkin kalau masih pakai pupuk kandang, tapi kita berusaha memaksimalkan daun-daun kering yang ada di kebun. Kayak istilahnya apa Pak? Permaculture ya Pak, mungkin. Tapi kita belum sampai ke tahap yang sampai permaculture bener-bener ya begitulah orang Jawa seperti itu. Kita kadang nggak tahu istilahnya, tapi kita sebenarnya tahu gitu. Saya salut dengan orang Jawa. Kamu tuh jadi ngomong iki tole, nggak pakai bahasa asing iki lu coba nggak permaculture. Bahasa yang ribet-ribet. Orang Jawa ki yo nggak bahasa Jawa simple aja. Itu aja nih Pak. Proses itu simple. Tapi punya aja yang dengan bahasa-bahasa itu wah katanya banget. Padahal silakan lagi, berproses itu mudah, dan memang nggak ya ada sedikit bumbu di sana sini yang ya itulah berproses seperti itu. Oke. Wow. Ini saya baru dengerin kalau ada anak-anak kecil dididik untuk menanam. Hal yang sebetulnya yang harusnya simple ya, malah jadi asing, dan ini dibiasakan lagi untuk anak-anak generasi muda. Wow, amazing. Thank you Mas atas sharingnya. Sama-sama juga Bung Yong atas kesempatan waktu yang sudah diberikan. Nanti kita harus ketemu di Jogja ini. Saya tunggu nanti kita ngacik wedang rempah bareng di kebun Lintang. Saya tunggu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Gusti. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.